Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah Pratu Farhan Sauki Marpaung di rumah duka di desa Hesa Air Genting, Asahan, Sumatera Utara. Bahkan salah seorang keluarga jatuh pingsan tak kuasa melihat jenazah tiba di rumah duka. Almarhum Pratu Farhan Sauki Marpaung merupakan prajurit TNI dari Batalion 113 Jaya Sakti yang meninggal dunia di Pos Sanepa, Intan Jaya, Papua saat bertugas menjaga perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Sebelumnya, Pratu Farhan meninggal dunia diduga dianiaya oleh seniornya berpangkat Kopda di pos penjagaan. Almarhum sempat mengaku sakit kepada rekannya yang lain, namun setelah itu korban dipanggil terduga pelaku dan kemudian mendapatkan tindak kekerasan. Rencananya korban akan disemayamkan pada Sabtu pagi tak jauh dari rumah duka. Keluarga berharap kasus kematian korban dapat penjelasan resmi dan juga mendapatkan keadilan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar? Selamat pagi Sabrina, apa kabar juga nih? Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Nata. Selamat tahun baru, bagaimana di 3 hari tahun baru ini? Luar biasa. Apakah sudah ada yang mengejutkan begitu? Wow, banyak banget yang mengejutkan. Terutama soal yang lagi viral-viral ini nih. Apa? Kalau misalnya mau melakukan pemboran sumber air bersih, itu dibanderol katanya sampai estimasi ya, 100 sampai 150 juta rupiah. Oh iya, Menarik, betul bukan? sekali. Kemarin sempat viral ya. Kalau rumah kamu berapa kalau ngebor air buat air bersih itu? Kebetulan kalau sekarang belum update Belum ya. update Terakhir ya? ngebor kan sudah lama ya, Iya, begitu. iya. Kemarin sempat ada viral begitu ya pernyataan dari Kepala BNPB bahwa berkisar 100 sampai 150 juta. Ini mengagetkan masyarakat atau netizen ya, Nata. Memang kita tidak menyangka bahwa kalau misalnya ternyata ngebor itu semahal itu begitu Iya, ya. makanya kan nggak, biasanya itu yang saya tahu ya paling maksimal sekian juta atau sekian 10 juta atau belasan biasanya ya. Ini kok 150 juta, ini kira-kira debit airnya semana, volume airnya semana, dan ketersediaan air bersih itu mampu untuk memberikan kepada berapa juta rakyat gitu, 150 juta rupiah. Nah, kita tunggu per satu titik loh itu. Tunggu update-nya lebih Iya. lanjut ya, bagaimana tanggapan dari pemerintah mengenai tanggapan masyarakat juga yang ternyata bahwa kalau tadi Nata bilang kalau misalnya ngebor sumur itu atau air bersih itu tidak sampai 150 juta rupiah. Betul. Apalagi satu titik Sabrina, kalau dikalikan ada 10 titik aja udah 1,5 miliar. Wah, ini Luar sebenarnya biasa. anggaran yang terlalu besar ini cukup untuk membantu masyarakat yang masih terdampak bencana. Nah, semoga aja ini nantinya statement ke depannya tidak lagi yang menimbulkan bukti tafsir. Jadi biar nggak ada persangka-persangka dari netizen atau masyarakat ya. Betul sekali. Dan kita pun akan membahasnya dalam program Sindo Today. Pemirsa, program akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Sabrina Hasila. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Banjir akibat luapan sungai serta rob merendam pemukiman di Kebon Jeruk serta Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Arus balik kendaraan di Tol Cipularang, Jawa Barat terpantau ramai di kedua arah. Sedikitnya 40 orang tewas dan 119 luka dalam kebakaran bar di Resort Ski Crans Montana, Valais, Swiss. Pemirsa, Sindo Today kita awali dengan informasi 2 rumah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan habis terbakar. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 2 rumah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Belakangnya sampai. Sudah sampai belakang.
Dugaan sementara kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Enam unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Selama 1 jam petugas berjibaku, akhirnya api berhasil dipadamkan. Meski tak ada korban jiwa, namun insiden kebakaran ini membuat 2 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Tim Inafis Polres Palopo masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah makan di Jalan Kota Bambu Selatan Palmerah, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga dari kebocoran regulator tabung gas saat memasak. Kobaran api disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah rumah makan di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan bangunan yang didominasi kayu. Kebakaran diduga dari kebocoran regulator tabung gas saat digunakan untuk memasak. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lain. Kabulatornya. Nah, karena posisi kalau itu dalamnya tuh gasnya itu udah ada api. Nah, setelah udah ada api itu, saya sendiri yang ituin. Nah, agak sulit untuk handle, soalnya dibuka ke atas, jembur semua. Kebakaran dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Palmerah dengan memintai keterangan sejumlah saksi dan memasang garis polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di gudang alat tulis dan olahraga di Banjarnegara, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan bangunan yang didominasi plastik dan kertas. Kobaran api dari dalam gudang menghanguskan seluruh isi gudang. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu mobil tangki dari TNI tiba di lokasi untuk memadamkan api. Petugas kewalahan melakukan pemadaman dikarenakan api sudah membesar dan di dalam gudang dipenuhi material mudah terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Alhamdulillah sudah tepat masih bisa mengatasi kebakaran tersebut. Kebakaran ini menimpa sebuah toko kertas yang di situ ada bahan-bahan yang sudah terbakar.